renal dan traktus urinarius. Kali ini, Kalium akan membahas mengenai struktur anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia dari renal dan traktus urinarius. Secara anatomis, traktus urinari terbagi menjadi organ-organ sebagai berikut. Satu pasang ren atau ginjal, satu pasang ureter, vesika urinaria, dan uretra. Berikutnya, akan kita bahas secara lebih rinci mengenai anatomi dan histologi masing-masing organ yang terdapat dalam traktus urinarius. Pertama, ginjal. Ginjal memiliki ukuran kurang lebih 10 kali 5 kali 2,5 cm dan terletak pada retroperitoneum. Ginjal kiri terletak setinggi T12 sampai L2 dan ginjal kanan setinggi L1 sampai L3. Letak ginjal kanan lebih rendah dikarenakan terdapat organ hepar atau hati pada area superiornya. Ginjal memiliki 3 lapisan pembungkus. Dari yang paling dalam, fascia renalis, berfungsi untuk membungkus ginjal dan glandula suprarenalis. Kemudian, kapsula adiposa untuk menjaga posisi ginjal, lalu kapsula renalis yang merupakan bagian paling luar dan transparan. Secara histologis, ginjal terdiri dari korteks yang merupakan bagian terluar dan medula yang merupakan bagian terdalam. Pada medula, terdapat struktur piramida renalis. Piramida renalis memiliki basis yang mengarah ke korteks dan puncak atau papila yang mengarah ke hilus. Kemudian, urin akan bermuara di kalix minor, dilanjutkan menuju kalix mayor dan pelvis renalis. Di antara piramida renalis, terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna Bertini. Dari basis piramid, terdapat kumpulan garis yang masuk ke korteks, tetapi tidak sampai ke permukaan, yang disebut sebagai processus Verreynii atau medulla rei. Selain itu, hal penting yang perlu diingat pada ginjal adalah adanya struktur lobus renalis yang terbentuk dari satu buah piramid renalis dan jaringan korteks di atasnya, dan lobulus renalis yang terbentuk dari suatu processus Verreynii dengan jaringan korteks di sekitarnya. Satuan unit fungsional terkecil ginjal disebut nefron. Nefron terdiri atas korpus Malpighi yang merupakan gabungan dari kapsula Bowman dan glomerulus, tubulus contortus proximal atau TC1, ansa Henle atau loop of Henle, dan tubulus contortus distal atau TC2 sebagai akhir dari nefron. Kemudian, proses ini akan dilanjutkan ke tubulus correctivus, ductus correctivus, dilanjutkan ke kalix minor, kalix mayor, pelvis renalis, hingga akhirnya ureter. Secara histologis, kapsula Bowman terdiri dari epitel selapis gepeng yang membentuk lapisan parietalis. TC1 terdiri dari epitel selapis kuboid dengan mikrofili. Ansa Henle pada bagian tipis merupakan epitel selapis gepeng, dan pada bagian tebal merupakan epitel selapis kuboid. Pada TC2, terdapat epitel selapis kuboid tanpa mikrofili. Pada tubulus correctivus, terdapat epitel selapis kuboid. Pada ductus correctivus, terdapat epitel kolumnar atau silindris. Kalix renal, pelvis renalis, dan ureter, ketiganya memiliki epitel transisional. Alur aliran darah pada renal dimulai dari aorta.
lalu ke arteri renalis, terbagi menjadi arteri segmental, lalu arteri interlobar, arteri arcuata, dan arteri interlobularis atau cortical radiate artery. Transisi arteri dan vena dimulai dari arteriole afferent, glomerulus, arteriole efferent, kapiler peritubular, dan vasa recta. Aliran vena dimulai dari vena interlobularis atau cortical radiate vein, lalu vena arcuata, vena interlobar, vena renalis, dan mencapai inferior vena cava. Yang berikutnya membahas mengenai ureter. Ureter memiliki panjang 25-30 cm. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria dengan gerakan peristaltik. Ureter bermuara secara oblik dan menembus otot vesika urinaria. Vaskularisasi ureter pada abdomen yaitu arteri renalis dan arteri testicularis atau ovarika. Dan pada pelvis yaitu arteri vesicalis superior dan inferior. Terdapat 3 lokasi penyempitan pada ureter, antara lain pada peralihan pelvis renalis ke ureter atau uretero-pelvic junction, pada persilangan ureter dengan arteri iliaca dalam rongga pelvis, dan pada tempat ureter menembus dinding vesika urinaria atau uretero-vesical junction, yang juga merupakan lokasi paling sering terbentuknya batu ureter atau ureterolithiasis. Selanjutnya, membahas mengenai vesika urinaria. Atau dalam bahasa Indonesia, disebut sebagai buli-buli atau kandung kemih. Organ ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. Ureter bergabung dengan vesika urinaria pada bagian postero-inferior yang membentuk 2 titik trigonum dengan titik ketiga pada orifisium uretra. Vesika urinaria dapat merenggang dan kolaps karena terdiri dari beberapa lapisan otot detrusor yang merupakan otot polos dan epitel transisional. Terakhir, uretra. Uretra merupakan tabung muskular yang berfungsi untuk menyalurkan urin keluar mulai dari orifisium uretra interna hingga ke orifisium uretra eksterna. Terdapat perbedaan antara uretra pada wanita dan pada pria. Uretra pada wanita memiliki panjang kurang lebih 4 cm, sedangkan uretra pria panjangnya kurang lebih 18-22 cm. Pada pria, selain sebagai tempat keluarnya urin, uretra juga memiliki fungsi reproduksi untuk menyalurkan semen. Terdapat 4 bagian pada uretra, yaitu pars intramural atau preprostatika, pars prostatica, pars membranosa, dan pars spongiosa. Berikutnya kita akan membahas mengenai fisiologis dari renin-angiotensin-aldosteron system atau dikenal sebagai RAAS. RAAS memiliki fungsi agar memungkinkan ginjal mengatur tekanan darah. Renin adalah enzim yang disintesis dan disimpan sebagai senyawa tidak aktif berupa prorenin di dalam sel juxtaglomerular ginjal. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelepasan renin ke dalam aliran darah. Faktor pertama merupakan hipotensi, yang mengakibatkan penurunan perfusi ginjal. Faktor berikutnya merupakan peningkatan aktivasi simpatik ginjal, dan yang terakhir, penurunan pengiriman natrium ke makula densa. Kondisi tersebut memulai konversi prorenin menjadi renin di dalam sel juxtaglomerular, yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah.
Renin, secara enzimatik, memecah angiotensinogen untuk melepaskan angiotensin 1 pada endotelium pembuluh darah paru-paru dan ginjal. Angiotensin 1 kemudian dipecah oleh angiotensin converting enzyme untuk membentuk angiotensin 2. Terdapat 3 mekanisme sehingga angiotensin 2 dapat meningkatkan tekanan darah arteri. Pertama, yang merupakan respon cepat melalui vasokonstriksi langsung. Kedua, merupakan respons lambat melalui stimulasi pembentukan aldosteron. Aldosteron ini akan mendorong reabsorpsi natrium di tubulus distal dan ductus collectivus. Dan ketiga, yang bekerja langsung pada ginjal, khususnya tubulus proksimal, dengan meningkatkan kerja transporter natrium hidrogen, sehingga secara tidak langsung meningkatkan reabsorpsi natrium dan HCO3 ke dalam vasa rekta atau pembuluh darah. Kombinasi dari ketiga mekanisme ini menghasilkan peningkatan dari tekanan darah arteri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai biokimia peran ion atau senyawa kimia dalam keseimbangan cairan dalam tubuh. Komposisi tubuh kita terbagi menjadi 40% massa padat dan 60% cairan. Cairan yang ada dalam tubuh terbagi menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu sebanyak 2/3 adalah cairan intraseluler atau ICF, dan sepertiganya adalah cairan ekstraseluler atau ECF. Cairan ekstraseluler terdiri dari cairan pada interstisial dan intravaskular atau plasma. Komposisi ion atau senyawa kimia pada ICF dan ECF terdiri dari komponen anion dan kation. Pada ICF, komponen kation utama merupakan kalium, dan komponen anion utama adalah protein dan fosfat organik. Pada ECF, komponen kation utama adalah natrium, dan komponen anion utama adalah klorida dan bikarbonat. Meskipun komposisi ICF dan ECF sangat berbeda, dalam kondisi stabil, osmolaritas ICF akan sama dengan ECF. Gradien konsentrasi lintas antar membran sel akan dipertahankan dengan adanya mekanisme transportasi. Hal ini memungkinkan terjadinya homeostasis sel yang normal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video kalium berikutnya.